Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan Sayyidina Yahya, yang kami hormati dan kami muliakan para habaib, para syekh, para kiai, para asatidz, dan para hadirin Bapak Ibu yang hadir di Masjid Nabi. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir untuk ziarah dan berusaha untuk mengeluarkan metode ilmu. Saya tidak akan lama-lama, kali ini sudah jam 11 kurang 5. Sudah sangat larut, jadi sebentar saja. Saya akan mencoba menjelaskan ayat tadi, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ayat di atas sebenarnya berlatar tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dikhianati oleh muridnya. Muridnya ada yang bersekongkol dengan musuh dari Nabi Isa. Saat itu Nabi Isa sedang dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Sampai tentara Romawi menjanjikan hadiah yang sangat besar untuk orang yang bisa menunjukkan tempat di mana Nabi Isa berada. Nah, salah satu muridnya yang bernama Yudas ini bersekongkol berkhianat kepada Nabi Isa, memberitahu keberadaan Nabi Isa. Nah, melaporkan bahwa Nabi Isa ada di salah satu rumah. Mereka bersekongkol, berniat jahat untuk mencelakakan. Ini dalam bahasa Arab disebut makar. Wa makaru, mereka melakukan tipu daya. Tipu daya di sini sebenarnya kayak menjebak untuk mencelakakan seseorang. Makar. Yang dimaksud di sini dalam kisah adalah Yudas, murid Nabi Isa, dan orang-orang Romawi, tentara Romawi. Mereka membuat makar menjebak Nabi Isa, tapi ternyata wa makarallah, dan Allah membalas makar mereka. Kata makar sebenarnya konotasinya negatif. Makar itu sesuatu yang buruk. Karena tadi memperdaya sehingga mencelakakan seseorang. Tapi di sini kata makar diisnadkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini makar? Nah, makar di sini bukan lagi pada makna asalnya, yaitu tadi menipu daya. Tapi makar di sini berarti membalas tipu daya.
Dalam ilmu balaghah, ini disebut dengan badi' musyakalah. Badi' musyakalah adalah penyebutan suatu kata bukan dengan arti sebenarnya, karena disesuaikan dengan lafaz sebelumnya. Sebelumnya sudah ada wa makaru, sudah ada kata makar, maka ketika dilanjutkan wa makarallah, sebenarnya bukan makar untuk Allah, tapi membalas makar. Tapi karena sebelumnya sudah ada wa makaru, maka kayak menyesuaikan. Ini namanya musyakalah. Masuk dalam badi' maknawi, walaupun ada yang mengatakan ini masuknya badi' lafzi. Tapi semuanya sependapat bahwa ini adalah salah satu keindahan bahasa yang dimiliki oleh Al-Quran. Kembali ke kisah yang tadi, Allah menipu daya seolah-olah, Allah membalas tipu daya mereka, mengecoh tipu daya mereka. Mereka sudah merencanakan menangkap Nabi Isa. Ternyata Allah lebih dulu mengangkat Nabi Isa ke langit, dan mereka akan menangkap. Ternyata Nabi Isa sudah diangkat duluan ke langit. Setelah ditunggu, orang-orang Romawi, tentara Romawi nyuruh si Yudas tadi yang bekerja sama, yang berkhianat tadi, Yudas, untuk ngecek ke dalam. Coba Isa masih ada di dalam atau enggak? Akhirnya Yudas masuk ke rumah tersebut, dan dengan kudrat iradat Allah, Allah menyerupakan wajah Yudas dengan wajahnya Nabi Isa. Di dalam lama, karena nggak keluar-keluar, karena Yudas tidak melihat adanya Nabi Isa, orang-orang atau tentara-tentara Romawi sudah tidak sabar. Akhirnya masuk ke dalam, gerebek. Setelah digerebek, ditanya, mana Isa? Di situ ada murid-muridnya Nabi Isa. Semuanya menunjuk Yudas, karena Allah sudah menyerupakan Yudas dengan wajahnya Nabi Isa. Ketika ditanya, mana Isa itu? Karena yang terlihat seperti Nabi Isa, padahal Yudasnya bukan, saya teman kalian. Tapi tetap, karena semuanya menunjuk Yudas. Ini makar dari Allah. Balasan pengkhianatan Yudas dibalas oleh Allah, Yudas sendiri yang ditangkap. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa apapun yang direncanakan oleh kita, oleh makhluk, oleh manusia, sekuat apapun, rencananya, Allah mempunyai iradat yang lebih kuat. Sekuat apapun, sebagus apapun rencana manusia, Allah mempunyai kehendak sendiri, dan kehendak Allah lah yang akan terjadi. Walaupun misalkan pemilu ada yang curang, ada yang main,
ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan atau menghendaki yang menang itu bukan yang curang, ya itu tidak mustahil. Dan secara tidak langsung ini ayat ini juga mengajarkan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ayat ini menyeratkan bahwa kita itu tidak punya daya upaya apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak punya daya apa-apa. Yang menentukan berhasil atau tidaknya adalah Allah. Tugas kita hanya berusaha. Allah yang menentukan hasilnya, baik itu berhasil ataupun tidak berhasil. Ketika tidak berhasil, kalau kita meyakini bahwa ini dari Allah, kita nggak akan stres. Nah, walaupun misalkan kita nyalek dan ternyata nggak lolos, kita nggak akan stres. Nah, kita maju pengen jadi bupati ternyata nggak jadi, nggak akan stres karena kita hanya berusaha. Nah, semuanya Allah yang menentukan. Wallahu khairul makirin, dalam kurung Allah yang menentukan berhasil atau tidaknya. Kita hanya berusaha. Dan ketika berhasil pun jangan lupa bahwa yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berhasil kita jangan sombong. Wah, makanya saya dukung saya. Ya, saya yang bakal jadi. Allah yang menentukan. Jadi ketika kita berhasil, itu bukan keberhasilan kita, tapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita la haula wala quwwata illa billah. Kita gak punya daya upaya apa-apa. Tanpa ada izin dari Allah, kita tidak akan berhasil dalam usaha kita. Nah, jadi kita harus mensyukuri, sadar betul bahwa keberhasilan kita dalam berusaha adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena ini sudah sangat malam, tidak akan berlama-lama lagi. Nah, kesimpulannya tadi bahwa kita mungkin boleh berencana, tapi semuanya yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berhasil, kita jangan sombong, kita jangan lupa bahwa keberhasilan tersebut sebenarnya hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika tidak berhasil, kita juga harus sadar, kita jangan sampai stres. Kita yakini bahwa itu dari Allah, dan apa yang Allah berikan adalah hal yang terbaik untuk kita. Nah, semoga obrolan kita yang tadi memberikan manfaat khususnya untuk diri sendiri dan umumnya untuk muslimin semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum